Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Pipit Dwi Kurniasi dengan NIM B1B1 22104 dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Nah, tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Proyek dengan dosen pengampu yaitu Bapak Alfa Beriansyah, SIP MIP. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen proyek atau manajemen suatu pembangunan proyek yang ada di sebuah desa, di mana saya dan rekan-rekan saya mengambil manajemen suatu proyek yang ada di desa Niaso. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai riset mini saya bersama rekan-rekan saya mengenai manajemen proyek yang ada di desa Niaso, saya di sini akan menjelaskan sedikit apa sih itu sebenarnya manajemen proyek. Jadi, manajemen proyek sendiri itu adalah suatu pendekatan untuk merencanakan, mengatur, serta mengelola suatu proyek untuk mencapai tujuan dengan hasil yang diinginkan atau dengan hasil yang memuaskan. Nah, itu tadi penjelasan sedikit dari saya mengenai manajemen proyek. Nah, di sini langsung saya akan menjelaskan mengenai riset mini saya bersama rekan-rekan saya yang telah kami lakukan beberapa minggu yang lalu mengenai manajemen proyek yang ada di Desa Niaso. Nah, sebelumnya, Desa Niaso ini adalah suatu desa yang terletak di Kabupaten Marosebo, di Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, yang letaknya yaitu berada di seberang kota Jambi dan lebih tepatnya yaitu ada di seberang desa Kunangan. Nah, di sini manajemen proyek yang kami ambil dari Desa Niaso ini adalah manajemen proyek atau proyek pembangunan penyediaan sumber air bersih. Nah, sebenarnya di Desa Niaso ini mungkin banyak sekali rencana-rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Tetapi, saya dan rekan-rekan saya beberapa waktu yang lalu mengambil salah satu proyek pembangunan di sana yaitu penyediaan sumber air bersih. Mengapa kami mengambil pembangunan sumber air bersih di sana? Karena berdasarkan dari wawancara yang kami lakukan dengan salah satu perangkat desa di Desa Niaso tersebut, masalah yang ada di desa tersebut yaitu kurangnya ketersediaan air bersih. Jadi, menurut saya dan rekan-rekan saya, pembangunan penyediaan sumber air bersih ini sangat bermanfaat untuk masyarakat sekitar, karena itulah salah satu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, jadi di sini Desa Niaso sebelum melakukan suatu pembangunan atau suatu proyek, Desa Niaso di sini yaitu melakukan beberapa tahapan, di mana di sini ada beberapa tahapan yaitu yang pertama melalui musdus atau musyawarah desa, yang kedua yaitu melalui musdes atau musyawarah desa, dan yang terakhir yaitu melalui musrenbang atau musyawarah rencana pembangunan desa. Nah, di mana musyawarah-musyawarah ini dilakukan yaitu untuk mendengarkan aspirasi-aspirasi serta keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat Desa Niaso tersebut. Nah, tetapi dari desa tersebut tidak akan langsung mengiyakan keinginan-keinginan dari masyarakat desa tersebut, tetapi harus memikirkan skala prioritas yang ada di desa tersebut. Nah, mungkin pembangunan sumber air bersih ini merupakan salah satu prioritas yang dipilih oleh Desa Niaso karena itu merupakan salah satu urgensi juga dan masalah yang perlu segera diselesaikan oleh Desa Niaso. Jadi, tujuan dari penyediaan sumber air bersih yang ada di Desa Niaso tersebut yaitu untuk menciptakan atau untuk menghasilkan air minum yang steril bagi masyarakat di Desa Niaso tersebut. Karena ya tadi itu yang sudah saya jelaskan bahwasanya di sana itu kekurangan sumber air bersih atau ketersediaan air bersih itu sangat kurang di Desa Niaso tersebut. Jadi, menurut saya dengan adanya proyek penyediaan sumber air bersih ini sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat yang ada di Desa Niaso tersebut. Nah, dalam pembangunan suatu proyek yang ada di Desa Niaso ini dikepalai langsung oleh kepala desa dan di bawahnya itu ada tim-tim yang dibentuk melalui musyawarah tim.
di mana tim-tim yang ada di bawahnya itu termasuk ada tim pengawasan, tim dokumentasi, serta tim administrasi. Nah, di mana tim-tim tersebut akan melakukan tugasnya sesuai proporsinya masing-masing. Jadi di mana di sini perangkat desa tidak perlu melakukan upaya untuk menggerakkan tim-tim tersebut karena tim-tim tersebut sudah mengerti dan sudah menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dalam melakukan manajemen proyek di sini, Desa Niaso memerlukan beberapa tahapan dalam melakukan manajemen proyek, di mana dengan melakukan tahapan-tahapan manajemen proyek ini, diharapkan supaya proyek yang berjalan bisa sesuai dengan rencana awal dari pembangunan yang diharapkan. Nah, di mana tahapan-tahapan yang perlu dilakukan dalam melakukan manajemen proyek di sini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengarahan, yang keempat yaitu pengawasan serta evaluasi. Nah, tahap yang pertama yaitu perencanaan. Dalam melakukan rencana pembangunan jangka menengah desa atau RPJMDes, di sini Desa Niaso selalu berpatok pada dokumen RPJMDes yang telah dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat dan BPD yang ada di Desa Niaso tersebut. Di mana musyawarah-musyawarah yang dimaksud di sini yaitu seperti yang saya sebutkan tadi, melalui Musdus, Musdes, serta Musrembang. Nah, di mana dengan melakukan musyawarah-musyawarah tersebut supaya bisa menghasilkan rencana pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat serta memperhatikan skala prioritas yang ada di desa tersebut. Nah, tahapan yang kedua yaitu pengorganisasian, di mana di sini dalam merancang strategi serta struktur tim, Desa Niaso di sini yaitu melakukan pembentukan tim, di mana pembentukan tim di sini dikepalai langsung oleh Kepala Desa Niaso. Nah, tim-tim yang terbentuk di sini yaitu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada tim pengawasan, tim dokumentasi, serta tim administrasi. Nah, di mana tim-tim tersebut diharapkan supaya bisa melakukan tugasnya sesuai dengan yang sudah ditetapkan dari awal. Nah, yang ketiga yaitu pengarahan, di mana di sini tim-tim yang sudah terbentuk tadi dilakukan pengarahan agar bisa menghasilkan suatu proyek atau bisa mengerjakan suatu proyek atau kegiatan proyek tersebut dengan maksimal sesuai dengan tugasnya masing-masing agar bisa menciptakan proyek yang diinginkan dan menghasilkan proyek yang baik. Nah, yang terakhir di sini yaitu pengawasan, di mana pengawasan di sini yaitu Desa Niaso melakukan pengawasan terhadap proyek yang dilakukan sejauh mana proyek tersebut telah terlaksana. Nah, di mana yang selanjutnya yaitu evaluasi. Desa Niaso di sini melakukan evaluasi terhadap proyek yang dilakukan, apakah ada kekurangan atau ada yang perlu diperbaiki dalam proyek tersebut agar segera bisa dilakukan perbaikan. Nah, menurut saya Desa Niaso ini sudah berhasil melakukan manajemen proyek tersebut dengan baik karena terbukti dengan adanya proyek penyediaan sumber air bersih yang sudah dilakukan atau sudah berhasil dijalankan dari tahun kemarin atau tahun 2023 hingga saat ini. Yang dimana menurut saya proyek ini sangat bagus karena proyek ini benar-benar memikirkan kebutuhan masyarakat serta menghadapi masalah atau menyelesaikan salah satu masalah yang ada di desa tersebut, yaitu masalah kekurangan sumber air bersih. Nah, menurut saya sebaiknya Desa Niaso ke depannya juga dalam melakukan manajemen proyek agar bisa lebih memikirkan lagi kebutuhan serta prioritas dari desa tersebut agar menciptakan proyek-proyek yang berhasil guna serta berdaya guna bagi masyarakat sekitar.
Nah, bukan hanya desa Niaso, tetapi desa-desa lainnya agar bisa menciptakan manajemen proyek atau melakukan manajemen proyek dan menciptakan suatu proyek yang benar-benar membantu masyarakat sekitar. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan atau saya ceritakan mengenai riset mini saya bersama rekan-rekan saya di Desa Niaso kemarin. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.